Berdasarkan kondisi geografis dan geologisnya, pada tahun 444 Masehi, terjadi gempa bumi dahsyat yang memisahkan Tembini daerah bagian selatan Pulau Jawa menjadi pulau tersendiri, yaitu Pulau Nusa Barung dan Pulau Nusa Kambangan. Jadi keberadaan Pulau Nusa Kambangan yang berada di bagian selatan Tembini sudah berlangsung sekitar 1600 tahun lalu. Dalam sejarah Cilacap, Kerajaan Nusa Tembini disebut sebagai kerajaan atau keraton siluman yang memiliki daerah amat luas membujur dari bagian timur ke barat, memutar sepanjang pantai selatan laut serta menghadap membujurnya Pulau Nusa Kambangan. Keraton ini dipimpin oleh seorang ratu berparas amat cantik, bijaksana, serta halus budi dalam memerintah, sehingga Ratu Berantarara sangat dicintai oleh segenap rakyatnya. Sebelum dipimpin oleh Ratu Berantarara, Kerajaan Nusa Tembini diperintah oleh seorang raja yang gagah perkasa bernama Prabu Pulebahas. Gelar-gelar yang diberikan kepada Raja Nusa Kambangan terdapat dalam Babat Pasir. Pada masa Hindu-Buddha terdapat kezaliman menggunakan abhiseka nama atau julukan seorang raja berdasarkan kekuatannya atau nama-nama dewa di Pulau Jawa. Seperti Purnawarman berarti baju perang atau besi yang sempurna, julukan bagi Dewa Surya. Isana Tunggawijaya berarti Dewa Siwa yang senantiasa menang. Banyak Catra berarti angsa berpayung, julukan bagi Dewa Brahma. Niskala Wastu Kancana berarti wujud keemasan yang tidak nyata. Berdasarkan kajian epigrafis Abhiseka Pulebahas dalam Babat Nusa Tembini perlu dikaji ulang. Berdasarkan Kamus Sanskerta Indonesia oleh Dr. Purwadi M. Hum didapatkan penjelasan sebagai berikut. Pulebahas berasal dari kata pule dan bahas yang berarti pulau dan bahas atau berunding. Hal ini tidak sesuai dengan kegagahan Nusa Tembini sebagai kerajaan maritim di pesisir selatan Jawa. Abhiseka nama yang lebih tepat adalah Pulebahar yang berarti penguasa pulau di lautan atau samudera, sebagai manifestasi Dewa Varuna, penguasa lautan dan samudera. Bahasa Sanskerta menyebutkan var berarti membentang atau menutup, yang kemudian dihubungkan dengan samudera yang menutupi seluruh permukaan bumi. Tokoh lain seperti Jurang Bahas dan Parung Bahas akan lebih tepat menggunakan bahasa Sanskerta, Jurang Bahar dan Parung Bahar, yang menunjukkan arti keadaan lautan sekitar Nusa Tembini yang dalam atau jurang bahar, dan lautan dangkal atau tidak begitu dalam atau parung bahar. Termasuk abhiseka Ratu Berantarara yang memuat gelar perempuan dan asmara, memuat arti bahwa Ratu Berantarara merupakan seorang ratu cantik jelita yang mudah membuat orang jatuh hati atau memendam asmara. Peristiwa yang dialami utusan kerajaan Pajajaran pada saat jatuh cinta dengan Dewi Sriwulan menjadi bukti tepatnya abhiseka ketika bergelar Ratu Berantarara. Penamaan tokoh yang sesuai diharapkan dapat memberi jati diri masyarakat Cilacap lebih mantap dan membanggakan. Oleh beberapa sejarawan, Keraton Nusa Tembini ini sering diidentikan dengan Kerajaan Nusa Kambangan. Teks Babat Pasir menyebutkan Kerajaan Nusa Kambangan terletak di sebelah selatan Pasir Luhur yang dikelilingi oleh laut, sehingga disebut sebagai Negeri Nusa Kambangan, yang merujuk pada pulau terapung di tengah laut. Bagian utara Kerajaan Nusa Kambangan dibatasi Segara Anakan. Bagian selatannya adalah lautan sangat luas, sedangkan bagian timur dan baratnya menyatu dengan lautan selatan, yang kini disebut Samudera Hindia. Pada bagian barat, pertemuan antara lautan selatan dengan Segara Anakan bertepatan dengan muara Sungai Citadui, sehingga memiliki interaksi sosial dengan masyarakat Sunda. Pijet juga berpendapat bahwa Nusa Kambangan terkait situs-situs di Jawa Barat bagian timur, khususnya adalah Kerajaan Pajajaran. Keraton Nusa Tembini ini memiliki benteng pertahanan sangat kokoh karena terdapat rumpun bambu berlapis rapat yang mengelilingi Keraton Nusa Tembini yang disebut Baluwarti Pring Ori Pitung Sap. Bahkan pada saat utusan Raja Pajajaran akan memasuki wilayah Keraton Nusa Tembini, mereka harus menempuh perjalanan melalui hutan belantara dan rawa-rawa yang luas sebagai pagar keraton. Dalam Babat Pasir disebutkan bahwa banyak Catra alias Kamandaka sebagai tokoh sentral legendaris.
Dalam Babat Pasir pernah berhadapan dengan seorang Raja Nusa Kambangan, yaitu Pule Bahas. Tokoh Banyak Catra sendiri merupakan keturunan Raja Pajajaran yang mendatangi Pasir Luhur untuk meminang Ciptarasa, putri bungsu dari Adipati Pasir Luhur, yakni Kandadaha. Perilaku tidak senonoh Banyak Catra terhadap Ciptarasa mendapat tentangan keras dari sang adipati, sehingga Banyak Catra harus melarikan diri ke Pajajaran kembali setelah dikira meninggal dunia. Prabu Siliwangi, ayahanda Banyak Catra yang telah tua, ternyata memiliki dua putra mahkota, yakni Banyak Catra dan Banyak Belabur, sehingga keduanya diminta memenuhi syarat sayembara putri kembar 40 orang. Untuk kedua kalinya, Kamandaka, nama samaran dari Banyak Catra, kembali ke Pasir Luhur dengan memakai tipuan Lutung Kasarung. Proses sayembara Ciptarasa di Pasir Luhur inilah yang mempertemukan Kamandaka dengan Raja Pule Bahas dari Nusa Kambangan. Kamandaka berperang melawan Nusa Kambangan dalam dua tahap. Tahap pertama melawan Tritunggal Nusa Kambangan, yakni Raja Pule Bahas, Jurang Bahas, dan Parung Bahas. Tahap selanjutnya melawan Tritunggal di lautan, yakni Surajaladri, Jaya Samudra, dan Singa Laut, yang seluruhnya tewas di tangan Kamandaka dengan cara yang licik. Kematian tokoh-tokoh sentral Nusa Kambangan ini membuat marah pihak kerajaan Nusa Kambangan. Pihak Nusa Kambangan menilai bahwa sayembara perkawinan Pasir Luhur menyebabkan kematian Raja Pule Bahas, sehingga orang-orang Nusa Kambangan menuntut balas dendam menyerang Pasir Luhur, namun kemudian meninggal. Kematian tokoh sentral tersebut melumpuhkan kekuatan Nusa Tembini sebagai kerajaan maritim di belahan selatan Pulau Jawa. Pemusnahan mereka dilakukan dengan cara tidak kesatria, khususnya Pule Bahas. Pule Bahas terbunuh ketika ia hendak melakukan upacara perkawinannya. Ada tipu daya dalam peristiwa perkawinan tersebut. Di pihak lain, Kamandaka atau Banyak Catra harus memetik buah hasil tindakannya itu. Ia kehilangan hak untuk menduduki tahta kerajaan Pajajaran. Meskipun ia seorang putra mahkota, ia tersingkir dari negerinya sendiri. Kegagalan itu ditumpahkan dengan cara memerangi orang-orang Nusa Tembini yang mempunyai dendam atas kematian tuannya. Di sini ada unjuk kekuatan Pajajaran atas Nusa Tembini. Orang-orang Nusa Tembini diberantas sampai ke akar-akarnya sehingga lumpuh. Menurut kajian sejarah, peristiwa ini merupakan salah satu latar belakang penyebab runtuhnya kerajaan Nusa Kambangan atau Nusa Tembini sekitar tahun 1500-an. Pada saat Banyak Belabur naik tahta menggantikan Prabu Siliwangi sekitar tahun 1521 sampai dengan 1535 Masehi, sehingga Ratu Berantarara harus memindahkan pusat kerajaan Nusa Tembini ke sebelah utara dekat Segara Anakan, dan kemudian mendapat serangan dari Patih Tilandanu dari Pajajaran. Dalam prasasti batu tulis yang ditulis oleh Surawisesa anak Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, yang diinterpretasikan sebagai Banyak Belabur dalam teks Babat Pasir, karena berangkat tahun yang berdekatan atau hampir sama masanya. Setelah Banyak Belabur berkuasa di Pajajaran, pemerintahannya mengalami ujian berupa wabah penyakit yang harus diobati dengan air mata kuda sembrani milik adik Pule Bahas, yaitu Dewi Sriwulan, atau dalam Babat Nusa Tembini disebut Ratu Berantarara. Utusan Raja Pajajaran tersebut dikirim untuk meminta air mata kuda sembrani. Nama Pajajaran sebelum abad ke-15 tak pernah tertulis dalam sumber sejarah manapun. Sumber-sumber seperti Pararaton dan Nagara Kretagama menyebutnya sebagai Kerajaan Sunda, yang merupakan negara merdeka di Jawa bagian barat. Begitu pula prasasti Cibadak dan Kawali masih menyebut Kerajaan Sunda. Baru pada abad ke-16 dan seterusnya, nama Pajajaran tertulis dalam beberapa prasasti dan naskah-naskah, seperti Carita Parahyangan, yang disusun pada tahun 1580. Nama Pajajaran makin terabaikan melalui pantun-pantun Sunda serta babat-babat yang ditulis beberapa abad kemudian, di mana eksistensi politik Pajajaran tinggal nama.
Kerajaan Pajajaran sendiri telah disebut dalam Prasasti Batu Tulis Bogor dan terdapat pada Prasasti Kebantenan. Prasasti Batu Tulis memuat angka tahun dalam bentuk candra sengkala yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut. Wangna pun ini sakakala Prabu Ratu Purana pun diwastu Diva Wingaran, Prabu Guru Dewata Prana diwastu Dija Dingaran Sri Baduga, Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata pun Yanu Nyusukna Pakuan Dija Anak Rahyang, Niskala Sasida Mukta di Gunatiga, Incurahyang Niskala Wastu Kancana, Sasida Mukta Kanu Salarang, Yasia Nunyian, Sakakala Gugunungan Ngabale Ngian Samida Nyinyan Sang Giang Talaga, Rena Mahawijaya Yasia pun Isaka Panca Pandawa Ngemban Bumi. C.M. Plate menafsirkan berdirinya kerajaan Pajajaran tersebut pada sekitar 1445 Masehi atau pada tahun 1533 Masehi. Isi prasasti Batu Tulis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pembuka atau manggala yang memuat seruan Wangnapun dan permohonan keselamatan kepada dewa. Tujuan atau sambanda, pembuatan prasasti sebagai sakakala atau tanda peringatan untuk mendiang Sri Baduga Maharaja atas jasanya dalam membuat parit pertahanan sekeliling ibu kota Pakuan Pajajaran, membuat jalan yang diuruk batu, membuat hutan larangan atau samida, dan membuat telaga warna Mahawijaya. Titi Mangsa atau Candra Sengkala bertulis Panca Pandawa Ngemban Bumi berangka tahun 1455 Saka atau pada tahun 1533 Masehi. Benang merah antara Ratu Brantarara dengan Kerajaan Pajajaran sangatlah erat. Sebagai keturunan kelima Prabu Pajajaran, antara Kerajaan Nusatembini dan Pajajaran sebetulnya memiliki pola interaksi yang terjalin sangat lama. Bahkan Kerajaan Pajajaran sebagai wilayah pedalaman telah berhubungan erat dengan wilayah-wilayah lain di sekitar pesisir selatan barat Jawa. Interaksi lain tampak pada kearifan lokal serupa antara masyarakatnya dengan adanya penggunaan istilah Baluwarti Pring Ori Pitungsap oleh Kerajaan Nusatembini yang menunjukkan pentingnya potensi alam bambu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cilacap, bahkan juga pada masyarakat Sunda, yang salah satunya terwujud dalam kearifan lokal permainan atau dolanan anak-anak. Pola kepercayaan masyarakat juga menunjukkan adanya benang merah antara Kerajaan Nusatembini dengan Kerajaan Pajajaran, yaitu sama-sama menganut agama Hindu, khususnya Hindu Siwa di wilayah Cilacap. Terlebih dengan adanya situs peninggalan berupa Linggayoni dan patung Lembu Andini Tunggangan Dewa Siwa di wilayah Cilongkrang Wanareja Cilacap. Sedangkan pada wilayah Pajajaran dibuktikan dengan adanya prasasti Kawali keempat dan kelima yang merupakan penjelasan terhadap lingga sebagai objek pemujaan terhadap Dewa Siwa, sehingga muncul nama Sang Hyang Linggahyang dan Sang Hyang Linggabimba.